Yo, hello guys, what's up? Kembali lagi bersama gue di sini di channel Estop. Kali ini kita akan membahas Futopi episode 5, sequel dari Kamar Bertabo. So, gak usah lama-lama kali ya, langsung aja kita bahas ya. Let's go. Di scene awal, nah ini nih, yang kemarin tuh ditunggu-tunggu para toku fans, yaitu kita bisa melihat aksi Terui di anime ini. Jadi di sini ada aksi Terui yang lagi memberantas salah satu organisasi anak muda yang terlibat dalam gaya memori. Itu bernama Exe. Yang udah nonton series live actionnya pasti tahu lah organisasi Exe ini. Gue bakal jelasin dikit. Jadi Exe itu sekumpulan remaja yang menggunakan gaya memori hanya untuk kepuasan pribadi mereka ya, buat seneng-seneng doang. Exe ini udah lama ya dibubarkan sama Shotaro di episode terakhirnya di live action. Namun anak-anak remaja ini bukanlah tandingan si Terui. Jadi Terui itu gampang banget nangkap mereka. Apalagi Terui kan apa ya, kalau kalian nonton seriesnya itu, wah itu karismatik banget. Apalagi kalau soal fight ya, gila. Setelah itu Terui mendapat telepon dari Akiko memberitahukan bahwa ada dopan baru yang mereka lagi tanganin saat ini, yaitu Mega Neura, seperti episode kemarin. Soalnya kemarin itu kan kasusnya belum selesai ya, dopannya kabur, jadi nggak sempat ditangkap. Di scene berikutnya ada Philip datang menjenguk Monako yang sedang dirawat di rumah sakit. Philip ingin melanjutkan penyelidikan kasus Monako, karena seperti kalian tahu di episode kemarin tuh Shotaro terluka parah. Setelah perbincangan, Monako menduga bahwa identitas dari dopan Mega Neura adalah seorang gamers bernama Murder. Nah, bagi kalian nggak tahu Murder itu apa? Murder itu kalau arti dalam bahasa Indonesianya adalah seorang pembunuh. Ya mungkin ini bisa jadi petunjuk kali ya dari kasus ini. Kemudian Philip menceritakan singkat pada Terui, soalnya Terui kan nggak tahu ya kasus ini detailnya seperti apa. Philip juga bilang bahwa jangan terlalu mencolok kalau menyelidiki kasus ini. Jadi Philip menyuruh Terui untuk menyergap si Murder ini dan juga menyuruh Akiko mengawasi si Monako bersama anggota kepolisian agar Monako tetap aman. Di sisi lain, gara-gara kejadian yang menimpa Shotaro kemarin ya, yang terluka parah itu, Philip jadi makin sentimen dan tidak suka apalagi kerjasama dengan Tokime. Hingga membuat Tokime pun makin merasa bersalah, makin sedih. Ya dia merasa makin menyalahkan dirinya sendiri kalau gara-gara dia Shotaro sampai terluka. Aduh, ini makin ribet ya, makin salah paham sebenarnya. Mereka debat satu sama lain tanpa menyadari kalau mereka lagi di rumah sakit. Soalnya di rumah sakit kan kita nggak boleh berisik ya, agar nggak mengganggu pasien-pasien di rumah sakit. Scene berikutnya ada Yukiji Bando. Nah ini dari kemarin gue salah sebut, gue sebutnya Kiji no Bando bangke. Yukiji Bando yang mendatangi si Murder untuk mengajak kerjasama dan mengajak dia masuk ke kota buatannya, yang kota gelap itu loh, yang dibuat sama si Rod katanya. Karena kagum dengan cara bertarungnya si Murder waktu itu. Jadi waktu yang dia pantau itu loh kemarin. Berarti sudah dipastikan kalau si Murder ini dia adalah dopan Mega Neura. Di saat mereka lagi ngobrol, Murder ini tiba-tiba mengajak Bando pindah lokasi karena dia tahu polisi sedang menuju ke rumahnya untuk menangkapnya. Yang gue heran tuh, dia taruh dari mana? Sesampainya Terui dan Philip di TKP, sayang sekali Murder itu sudah nggak ada. Dia sudah kabur ya. Di sisi lain, di sini terlihat juga si produser yang mencurigakan. Itu gue dari kemarin aneh banget si produser ini. Dimana sewaktu Monako tampil aja itu dia nggak ada kan. Terus juga Monako dirawat di rumah sakit nggak ada juga. Jadi kayak dia ini seperti nggak peduli gitu loh. Apa jangan-jangan dia nih yang bocorin informasi kali ya? Karena Philip dan Terui gagal menangkap si Murder, mereka kembali ke rumah sakit untuk memberitahukan info pada Monako. Philip berkata dari semua bukti sudah jelas kalau pelakunya si Murder, ya emang dia ya. Dan Murder ini bernama Mihara Mitsuo. Dia adalah seorang game writer, atau bisa dibilang penulis panduan cara bermain. Dia memiliki banyak prestasi dan mendapatkan julukan sebagai Dewa Game. Mirip-mirip ini ya, Kuroto ya. Belum tahu aja si Kuroto Dewa Game-nya sebagaimana ya kan. Kami dah.
pada acara resmi Kasamatsuri Megu, dia menjadi penantang game Moonstar Eldorado untuk melawan si Monaco alias si Megu ya. Dalam permainan, dia itu melakukan beberapa tindak kecurangan alias nge-cheat, tapi tetap saja dikalahin oleh Monaco. Di sini Mitsuo ini pengen untuk menyerang Monaco, kayak mau bunuh si Monaco, tapi untungnya dihalang sama bodyguard. So, jadi motifnya si Mitsuo ini tidak lain ialah balas dendam ya. Jadi Monaco di sini tidak boleh muncul dulu sebagai Megu. Takutnya bakal memancing si Mitsuo ini keluar. Tapi secara mengejutkan, produser ini tiba-tiba datang dan menyuruh Monaco tampil sebagai Megu. Loh, kok produsernya tega banget ya? Harusnya kan nggak boleh, harusnya nggak dibolehin. Ini malah disuruh tampil. Aduh, parah sih, sus banget sih di produser. Belum lagi ini terlihat produser tuh seperti maksa si Monaco gitu. Karena Monaco udah nggak tahan, dia lari keluar dan menangis gitu. Akiko dan Tokime datang menghampiri Monaco untuk menghiburnya agar dia nggak sedih lagi. Di sisi lain, Shotaro muncul dan mengungkapkan bahwa sebenarnya Monaco ini ingin menjadi idol alias si Megu. Shotaro dengan intuisinya mengetahui kalau dilihat dari sikap Monaco sewaktu episode kemarin, waktu dia tampil itu di acara kemarin ya, dia tampil dengan bahagia, ikhlas, dan gak ada beban. Yang awalnya dia nangis-nangis, tapi tiba-tiba dia mau aja naik ke panggung. Ya, itu semua juga kan demi mempromosikan gamenya dia. Walaupun dia memang gak suka, walaupun memang dia gak ahli dalam dunia idol, tapi setidaknya dia bisa bikin orang seneng, apalagi bikin penggemarnya seneng kan. Di saat lagi cerita, itu Shotaro tuh lukanya tuh bocor, darahnya bocor. Itu gue lihat sini tuh ngakak sih, kocak. Udah dibilangin kan istirahat aja, keras kepala sih. Tapi ya emang gitulah sifatnya Shotaro kan, gak tegaan gitu kan dia. Emang panutan MC kita satu ini. Kemudian karena Shotaro masih belum pulih, Tokime ingin pergi menggantikan Shotaro untuk melindungi si Megu. Di sisi lain, ada Philip yang sedang mencari info tentang Mega Neura. Namun sayang sekali dia nggak dapat informasinya. Kemudian Akiko muncul dan mengajak ngobrol soal pertengkarannya dengan Tokime. Jadi pada dasarnya guys, Philip ini hanyalah cemburu gitu pada Tokime karena kedekatan Tokime dan Shotaro. Eits, bukan cemburu dalam hal hubungan ya, tapi karena Philip merasa dia itu adalah satu-satunya partner Shotaro. Karena sudah ada Tokime, maka dia cemburu. Dia takut bakal diabaikan oleh Shotaro. Padahal kan enggak ya. Tokime kan juga hanya asisten, bukan partner. Beda, kalau asisten dan partner tuh beda guys. Partner tuh lebih dekat ketimbang asisten. Karena pembicaraan itu, Philip jadi tersadarkan atas kecemburuannya. Di satu sisi, Tokime mendapati produser yang gerak-geriknya mencurigakan. Tokime pun mencurigai bahwa yang membocorkan informasi selama ini tuh ya produser ini gitu. Karena dia emang yang paling mencurigakan. Tapi ternyata dugaan kita semua selama ini salah total. Gua sampai shock. Impostor yang sebenarnya dia adalah Koizumi Midori, pemimpin dari tim Tata Rias Kasamatsuri Megu. So ya, kita selama ini ditipu ya. Kita fokusnya ke si siapa itu? Produsernya. Padahal ternyata salah satu dari atau pemimpin dari tim Tata Riasnya Megu ini. Alasan Midori melakukannya itu karena dia cemburu juga, lagi-lagi cemburu. Dan juga dia ternyata sudah membocorkan identitas Monaco pada si Murder. Nah, itu tuh bisa bahaya banget kalau Monaco udah ketahuan. Karena mendengar penjelasan dari Midori, Tokime ini langsung lari menuju si Monaco. Soalnya takut kan Monaco dalam bahaya karena udah bocor identitasnya kan. Monaco yang lagi ganti baju untuk tampil di acara malam ini, tiba-tiba Murder datang dan berubah menjadi Dopan untuk menghabisinya. Di sini dia mengeluarkan kekuatan barunya dengan mengeluarkan semacam cloning kecil untuk menghancurkan seluruh isi gedung. Kekuatan ini tuh didapat dari Yukiji Bando yang diberikan semacam obat suplemen agar kekuatan dopannya itu meningkat. Setelah itu Murder ini membawa Megu untuk menghabisinya. Namun untungnya ada Tokime datang tepat waktu dan sampai nekat tuh ya lompat untuk meraih si kakinya Dopan ini. Gila, berani banget ya. Sepertinya Tokime juga sudah mendapat motivasi nih dari Shotaro. Cie, sampai bajunya sobek-sobek gitu kan. Gila.
Ayo lihat apa? Hayo. Tokime dan Megu jatuh ke laut karena Meganeura hilang keseimbangan. Berat kali ya. Meganeura di sini juga hampir membunuh mereka berdua. Namun Philip datang tepat waktu untuk menolong mereka. Philip juga di sini meminta maaf atas perilaku kasarnya pada Tokime. Dia jujur kalau dia hanyalah cemburu, dan dia jujur kalau dia itu hanyalah cemburu pada Tokime. Dia cemburu karena melihat kedekatan Tokime dan Shotaro itu singkat banget gitu jaraknya. Langsung akrab, langsung deket gitu kan. Dia kayak nggak terima gitu. Ya jadi sudahlah kan, maaf-maafan. Syukurlah, jadi mereka udah baikan lagi nih. Kemudian akhirnya ini nih, form yang gue tunggu-tunggu. Ini form paling favorit gue di series Double. Philip berubah menggunakan form Joker dikarenakan Shotaro lagi terluka kan. Nah, loh kok sekarang Philip yang berubah? Kemarin kan Shotaro. Nah ini nih, buat kalian yang nggak nonton seri Kamen Rider Double atau live actionnya, gue akan jelasin. Jadi, Fang Memory ini itu adalah memori khusus Philip, dimana ketika Philip menggunakan memori ini, dia yang berubah, bukan Shotaro. Jadi tubuhnya Philip lah yang digunakan. Shotaro itu hanya kayak Philip sewaktu Shotaro berubah, hanya kesadarannya doang. Karena Shotaro kan terluka, jadi otomatis Philip yang gantiin, menjadi Fang Joker. Namun sayangnya, untuk vaksinnya tuh kita belum diperlihatkan. Nanti tunggu episode minggu depan. Jadi ya bersabar lah ya. So ya gitu aja guys video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. And pendapat gue ya, untuk anime ini tuh peningkatannya tuh semakin bagus. Jadi plot twistnya yang kita nggak sangka-sangka, nggak sama kan. Kalau Revice kan plot twistnya maksa ya. Kalau ini tuh kita kayak awal tuh kita difokuskan sama satu karakter, tapi ternyata bukan dia, malah yang lain gitu, yang kita nggak sangka-sangka, yang kita nggak perhatiin gitu. Jadi gue salut lah pokoknya yang penulis cerita ini sama yang garap anime ini, gue salut. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya, kita doakan saja. Sekali lagi thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir di video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Estoku. Sekali lagi thank you, see you in the next video. Akhir kata, ciao, bye-bye.